Sahabat Indonesia, setiap kita diciptakan Tuhan dengan kemampuan untuk menanggung beban dan juga bertahan. Tidak ada seorang pun yang hidup di dalam dunia ini yang tidak pernah bergumul dengan masalah atau kesulitan. Hidup justru akan terasa lebih indah kalau di dalamnya ada kisah tentang perjuangan. Maka tugas kitalah untuk menjadi pribadi yang mampu bertahan menghadapi setiap pencobaan sampai kita beroleh kemenangan. Tetapi sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan juga loncengnya. Bagi kita semua, silakan like dan share, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Motivasi untuk berjuang harus selalu terus-menerus kita pompakan. Hidup memang tidaklah gampang, seperti yang diungkapkan syair lagu ini, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah berjanji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Atau dalam ayat yang kedua dari syair lagu Serahkanlah, tak pernah Dia janji selalu akan panas, tak pernah Dia janji selalu ada hujan. Itulah kehidupan. Engkau haruslah seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi seturutmu dengan kehendak Tuhan tidaklah serta-merta menjadikan hidupmu selalu mulus tanpa ujian. Sahabat Indonesia, Tuhan pastilah menuntunmu pada jalan kemenangan. Tetapi di sepanjang jalan menuju kemenangan, pastilah juga bertabur halangan atau rintangan. Jangan mengeluh, apalagi menyerah oleh banyaknya cobaan. Engkau harus tetap maju melangkah, sebab Tuhan menciptakanmu dengan kemampuan untuk menanggung beban dan juga bertahan. Itulah yang dimotivasikan Paulus kepada jemaat di Korintus. Ia berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu akan dapat menanggungnya. Nasihat ini diberikan Paulus setelah ia mengingatkan agar jemaat belajar dari apa yang pernah terjadi pada diri bangsa Israel. Mereka diberkati Tuhan secara luar biasa, namun tidak tahan terhadap godaan. Sehingga sebagian dari mereka jatuh kepada penyembahan berhala, dosa seksual, dan bersungut-sungut marah kepada Allah ketika menghadapi kesusahan. Untuk setiap dosa mereka telah menerima hukuman. Sekarang itu semua dapat menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa kita harus dapat bertahan terhadap setiap godaan atau cobaan. Untuk menjadi pribadi yang dapat bertahan itulah engkau harus menanamkan keyakinan-keyakinan. Keyakinan yang pertama adalah bahwa pencobaan itu biasa. Punya masalah itu biasa, menghadapi persoalan itu biasa. Jangan salah memaknainya. Hidupmu tidak akan kiamat hanya gara-gara engkau ditimpa persoalan. Tuhan Yesus pernah berkata, berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya dan kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. Engkau tidak akan menjadi lebih suci walaupun dipuji, dan engkau tidak akan menjadi lebih berdosa walaupun engkau difitnah atau dicaci maki. Punya persoalan tidak akan membuatmu menjadi orang yang paling malang di dunia. Persoalan bisa menimpa siapa saja. Jangan melabeli negatif pada setiap persoalan. Tuhan mengizinkan itu terjadi justru untuk memaksudkannya sebagai sebuah kebaikan. Itu sebabnya mengapa di dalam Alkitab engkau akan menemukan orang-orang baik yang dikasihi Tuhan juga bergumul dengan persoalan-persoalan. Kalau engkau ingin menjadi pribadi yang hebat dan dapat bertahan, engkau harus yakin bahwa pencobaan-pencobaan yang engkau alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Karena itu, janganlah bereaksi berlebihan. Bersikaplah positif sekalipun engkau berada di dalam situasi yang negatif. Pada setiap persoalan, pastilah ada izin Tuhan. Bersikaplah elegan, sebab pencobaan sering dipakai Tuhan sebagai proses kehidupan. Keyakinan yang kedua, yang akan menjadikanmu pribadi yang dapat bertahan, adalah bahwa pencobaan yang Tuhan izinkan tidaklah akan melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Karena itu, jangan besar-besarkan masalahmu. Tuhan tidak pernah salah mengizinkan percobaan hadir dalam hidupmu. Yakinlah
Masalah tidak akan pernah bisa mengalahkanmu, kecuali engkau memilih untuk menyerah kalah atau menghadapinya dengan cara-cara kekalahan. Bangkitkan semangatmu, bangkitkan juga imanmu. Hadapi setiap pencobaan yang datang, Tuhan tidak pernah bertindak tidak adil terhadapmu. Jangan mengeluh ketika masalah besar datang menghadangmu. Janganlah gentar, hadapilah dengan sepenuh iman. Alasan Tuhan mengizinkan masalah sebesar Goliat datang menghampirimu karena Tuhan melihat Daud di dalam dirimu. Jadi besarkan hatimu, ubahlah sudut pandangmu. Masalah besarmu bukanlah ukuran besarnya kesialanmu. Lihatlah orang yang hebat, masalahnya juga pastilah hebat. Maka besarnya masalahmu adalah ukuran besarnya engkau di hadapan Tuhanmu. Keyakinan yang ketiga adalah bagian yang paling membuatmu dapat bertahan. Paulus berbicara tentang sebuah jaminan. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu akan dapat menanggungnya. Sahabat Indonesia, alasan engkau pasti dapat bertahan sebab untuk setiap persoalan Tuhan menyediakan jalan keluar. Percayalah, Tuhan yang mengendalikan kehidupan. Persoalan hanya hadir atas seizin Tuhan, dan apa yang ada dalam kendali Tuhan tidak akan pernah menjadi tidak terkendalikan. Begitu juga dengan masalahmu. Karena itu, buanglah kekhawatiranmu, besarkan imanmu. Tuhan tidak akan meniadakan pencobaan, tetapi Tuhan akan menyediakan jalan keluar untuk setiap pergumulan. Sahabat Indonesia, engkau diciptakan Tuhan dengan kemampuan untuk bertahan. Hadapi setiap pencobaan, terimalah itu sebagai bagian dari kehidupan. Yakinlah Tuhan mengizinkan persoalan hadir dalam hidupmu untuk sebuah kebaikan. Melaluinya, potensi terbaikmu justru akan dikeluarkan. Hadapilah dan jangan pernah bimbang. Tuhan pasti memberimu jalan keluar. Sahabatmu ini mendoakanmu.